Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Suatu hari seorang perempuan menjumpai saya di rumah. Cantik, masih muda, belum 30 tahun. Perempuan di depan saya itu menangis. Saya membiarkannya. Sambil meraba-raba, apa sebenarnya masalahnya? Anak saya satu, Bu, perempuan, belum 1 tahun. Saya juga korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan seksual setiap kali berhubungan intim dengan mantan suami saya. Mantan? Tanya saya. Iya, Bu, saya sudah bercerai. Kemudian mengalirlah cerita dari mulutnya tentang bagaimana derita yang dialaminya hingga memutuskan untuk bercerai. Namanya Cahaya, anak tunggal. Ayah dan ibunya bercerai ketika ia masih 10 tahun. Entah apa yang terjadi antara kedua orang tuanya waktu itu. Tapi yang dia tahu, setelah kedua orang tuanya bercerai, Cahaya tinggal bersama neneknya. Sesekali ayah dan ibunya menemuinya, tapi hanya sebentar. Kalau kebetulan ayah dan ibunya bertemu di rumah neneknya untuk sama-sama menjenguk Cahaya, pastilah mereka akan bertengkar hebat. Nggak pernah kedua orang tuanya bertemu dalam situasi yang baik, situasi yang menyenangkan Cahaya. Hingga dewasa, Cahaya terbiasa menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya. Setiap kali mereka kebetulan bertemu di rumah neneknya. Meskipun demikian, Cahaya lebih sering bertemu ayahnya ketimbang ibunya. Cahaya bersyukur karena ayahnya mendorong dia sekolah hingga perguruan tinggi, bahkan di kampus ternama di kota Medan. Tetapi ada satu pesan dari ayahnya agar Cahaya tidak menikah sebelum kuliahnya selesai. Suatu hari, Cahaya berkenalan dengan seorang laki-laki melalui media sosial. Laki-laki itu tampak baik, bicara santun, hingga menawan hatinya. Perkenalan singkat itu dilanjutkan dengan pertemuan di suatu tempat. Pada pertemuan pertama itu, sebetulnya Cahaya merasakan sesuatu yang aneh, tapi dia tidak berani mempersoalkan itu. Laki-laki itu minta bertemu di sebuah restoran ternama di kota Medan. Cahaya harus tampil membuka jilbabnya dan harus berpakaian seksi. Buat Cahaya ini aneh. Tapi dia coba menuruti saja apa kemauan laki-laki itu. Nah, kamu seksi, saya suka. Persis seperti dalam impian saya, kata laki-laki itu ketika bertemu, memegang tangan Cahaya, memberinya kecupan, dan menyatakan cinta. Entah kenapa, pertemuan pertama itu telah melambungkan hayalan Cahaya tentang hidup dan kebahagiaan. Dia membayangkan barangkali hidupnya akan bahagia terlepas dari keributan ayah dan ibunya jika ia segera menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri. Dia ingin segera keluar dari rumah neneknya dan membangun kehidupannya sendiri. Ketika itu, Cahaya sedang mempersiapkan wisudanya. Maka setelah Cahaya diwisuda, dia menerima lamaran laki-laki yang belum lama dikenalnya, belum hitungan tahun. Cahaya baru saja berkenalan 6 bulan dengan laki-laki itu. Lalu begitu saja menerima lamaran laki-laki pujaan hatinya. Cahaya berpikir dia akan keluar dari kerumitan hidup
setelah mempunyai kehidupan rumah tangganya sendiri. Tapi kan Mak, setelah menikah, Cahaya menghadapi kehidupan tak seindah yang dia bayangkan. Dia harus tinggal di rumah mertuanya karena suaminya membuka studio foto di rumah ibunya. Studio foto itu melayani foto-foto keluarga, foto anak sekolah, foto wisuda, foto prewedding, dan sebagainya. Tapi yang membuat Cahaya tidak habis pikir adalah, lalu dalam keadaan tersakiti itulah suaminya akan menggauli Cahaya sebagai istrinya. Aduh Mak, luar biasa ini suaminya Cahaya. Gawat. Kayak gitulah Mak. Setiap kali melakukan hubungan suami istri, Cahaya harus mengalami kekerasan fisik terlebih dahulu. Sehingga besok paginya dia akan merasakan seluruh badannya sakit dan matanya sembab. Karena hampir 1 malam dia menangis, menahan sakit. Setiap kali ibu mertuanya bertanya, Cahaya terpaksa bohong. Dia bilang kalau sedang demam, sedang gak enak badan. Keadaan ini berlanjut terus hingga Cahaya hamil dan melahirkan anak pertama. Karena mulai gak tahan dengan siksaan yang diterima setiap malam, Cahaya mulai membicarakan dengan suaminya. Dia bilang baik-baik, dia tidak sanggup kalau setiap malam harus berdandan seksi, tapi kemudian mendapat siksaan fisik dari suaminya sendiri. Sayangnya, suaminya gak peduli. Suaminya bilang, apapun itu, mereka melakukan hubungan yang halal sebagai suami istri. Kali ini Cahaya mulai berontak. Dia tidak sanggup lagi melayani hasrat seksual suaminya yang berlebihan. Kadang-kadang malah seperti binatang, Mak. Cahaya nggak habis pikir. Setelah keberanian pertamanya bertanya dan keberatan dengan perilaku suaminya, Cahaya mulai mengumpulkan keberanian berikutnya. Hingga suatu hari, Cahaya punya keberanian menolak kekerasan yang dilakukan suaminya. Dia mendapat siksaan, Mak, kejam, karena berani menolak melayani keinginan gila suaminya. Karena penolakannya itu, suaminya malah semakin gila, melakukan kekerasan demi kekerasan fisik sebelum melakukan kekerasan seksual. Kali ini Cahaya melawan dia, Mak. Hingga suatu hari, entah apa yang dikatakan suaminya, ibu mertuanya dan pihak keluarga suaminya meminta agar mereka bercerai saja. Karena hampir setiap malam mereka mendengar Cahaya dan suaminya bertengkar hebat. Gilanya kan, Mak, suaminya setuju disuruh bercerai. Suaminya mengajak Cahaya mendaftarkan gugatan perceraian mereka ke kantor pengadilan agama di kabupaten. Tapi hanya pura-pura, hanya untuk menuruti keinginan ibu mertua. Gila nggak? Ingat ya, ini hanya pura-pura. Kita hanya sekedar menuruti keinginan mama saja. Sebab aku nggak akan menceraikan kamu, kata suaminya. Untuk sandiwara tersebut, mereka berdua mendatangi pengadilan agama dan mendaftarkan gugatan perceraian. Tapi dasar suami nggak beres ini kan, Mak. Dia suruh Cahaya yang mendaftarkan gugatan cerai tersebut, bukan suaminya. Jadi si Cahaya yang disuruh menggugat cerai. Cahaya bingung kan, Mak. Itulah untuk pertama kali dalam hidupnya dia menginjakkan kaki di kantor pengadilan agama. Entah apa yang menuntunnya. Meski di bawah ancaman suaminya agar berpura-pura saja, dia akhirnya betul-betul mendaftarkan gugatan cerai atas suaminya. Cahaya yakin ini adalah tuntunan Tuhan atas doa-doa yang selama ini dia panjatkan
agar Tuhan mengakhiri penderitaannya. Ketika Cahaya dan suaminya menerima panggilan sidang yang pertama untuk perceraian mereka, dada Cahaya berdebar kencang. Dia nggak dapat menebak apa yang akan terjadi nanti. Ibu mertuanya senang karena berharap anaknya segera bercerai, tapi tidak dengan suaminya. Dia sangat marah kepada Cahaya. Kan aku udah bilang kita cerainya pura-pura saja. Kenapa jadi betulan gini? Tanya suaminya marah sekali. Nggak ngerti aku, Bang. Sewaktu mendaftarkan gugatan perceraian, memang nggak bisa pura-pura mendaftar. Semua didaftarkan dengan serius, daftarnya betulan. Kata Cahaya menjelaskan apa adanya. Begitulah, Mak. Cahaya tiba-tiba mempunyai keberanian di luar dugaannya sendiri. Ketika ibu mertuanya berusaha menahan anaknya, cucunya maksudnya, Cahaya sudah lebih dulu menyelamatkan anaknya. Dia menitipkan anaknya kepada ibunya. Sebulan sebelum sidang perceraian, Cahaya sudah mulai bekerja sebagai guru honorer. Sarjana dia kan, Mak? Dia memantaskan diri agar hak asuh anak jatuh kepadanya. Sementara itu, dalam persidangan, Cahaya menunjukkan fakta-fakta bagaimana dia mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual oleh suaminya. Setiap kali akan berhubungan suami istri, semua rekaman yang dulu diminta suaminya untuk merekam disimpan dengan baik oleh Cahaya dan dijadikan bukti di persidangan. Rupanya dulu itu kan, Mak, suaminya nih kalau sudah mau melakukan hubungan suami istri, menyiksa Cahaya, direkam. Dia suruh Cahaya merekam di HP, direkam sama Cahaya dan disimpan rekamannya. Jadi, alasannya menggugat cerai adalah dia nggak sanggup melayani hasrat seksual suaminya yang nyaris seperti binatang. Suaminya terdiam. Ibu mertuanya terdiam. Sidang gugatan perceraian itu akhirnya dimenangkan oleh Cahaya berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan di persidangan. Termasuk bukti-bukti hasil rekaman bagaimana Cahaya mengalami kekerasan seksual oleh suaminya sendiri. Hak asuh anak sematawayang mereka pun jatuh kepada Cahaya. Ibu, terima kasih ya udah mendengarkan cerita saya. Terima kasih sekali lagi. Tiba-tiba Cahaya memeluk saya dengan hangat. Saya menarik nafas panjang, Mak. Ibu yang terima kasih. Kamu udah mau berbagi cerita sama ibu. Terima kasih sudah membolehkan ibu menjadi saksi cerita hidupmu yang luar biasa. Kamu hebat, Cahaya. Kamu perempuan hebat. Kamu ibu yang tangguh. Tetap semangat ya. Dan sebulan kemudian, sebuah pesan pendek masuk ke WA saya. Alhamdulillah ibu, saya sudah diwisuda. S2 saya selesai. Begitu bunyinya. Saya tersenyum haru dan bahagia, membayangkan wajah cantik Cahaya dan anak perempuannya yang sudah bisa berjalan. Oh ya, Mak, Cahaya itu adalah nama anak perempuannya yang saya gunakan di sini. Semoga kelak menjadi cahaya untuk ibunya dan untuk dirinya sendiri, menjadi cahaya bagi kita semua sesama kaum perempuan. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.